voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. Halo sahabat Wirid, hari ini Kamis 26 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-21. Bacaan-bacaan harian dari kalender liturgi Katolik akan dibacakan oleh Ibu Imelda dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, dan Kisah Orang Kudus akan dibacakan oleh Ibu Angela Mars dari Denpasar, Bali. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Pamagius. Pamagius adalah seorang awam Kristiani terpandang yang hidup pada abad keempat. Sewaktu ia masih seorang pelajar, ia bersahabat dengan Santo Hieronymus. Mereka tetap menjalin persahabatan sepanjang hidup mereka dan terus saling membina hubungan baik. Istri Pamagius adalah Paulina, putri kedua dari Santa Paula, seorang sahabat dan juga murid dari Santo Hieronymus. Ketika Paulina wafat pada tahun 397, Santo Hieronymus dan Santo Paulinus dari Nola menulis surat yang amat menyentuh hati, penuh simpati, dukungan, dan janji doa. Pamagius patah semangat karena kematian istrinya. Ia melewatkan sepanjang sisa hidupnya dengan melayani di rumah singgah yang didirikannya bersama Santa Fabiola. Di sana, para peziarah yang datang ke Roma disambut baik dan dibantu. Pamagius dan Fabiola dengan senang hati menerima dan bahkan mengutamakan mereka yang miskin, sakit, dan cacat. Pamagius yakin bahwa istrinya yang telah meninggal dunia menyertainya sementara ia melakukan karya-karya belas kasih. Paulina dikenal karena kasihnya kepada mereka yang miskin, papa, dan menderita. Suaminya percaya bahwa melayani mereka merupakan cara terbaik untuk menyampaikan penghormatan dan kasih kepada istrinya. Santo Pamagius jauh terlebih lemah lembut dalam perkataan
dan perbuatan dibandingkan Santo Hieronymus yang pemarah. Kerap kali ia menasehati Santo Hieronymus agar memperhalus atau memilih kata-kata yang lebih lembut. Tetapi Santo Hieronymus biasa mengabaikannya. Sebagai contoh, seorang bernama Jovinian mengajarkan suatu kesalahan yang serius. Hieronymus menulis sebuah tulisan yang dengan keras membeberkan kesalahan-kesalahan Jovinian. Pamagius membaca tulisan itu dan menyampaikan saran-saran baik untuk mengganti kata-kata yang terlalu keras. Santo Hieronymus berterima kasih kepada sahabatnya atas perhatiannya, tetapi ia tidak melakukan koreksi. Pamagius juga berusaha menengahi suatu perselisihan antara sahabatnya, Santo Hieronymus, dengan seorang uskup bernama Rufinus. Tetapi tampaknya Pamagius tak dapat menggerakkan Hieronymus untuk bersikap lebih lembut dalam menangani orang atau masalah ini. Santo Pamagius wafat pada tahun 410 ketika Raja kaum Visigoth Alaric menyerbu dan menguasai kota Roma. Saat ini rumah Santo Pamagius di Roma telah menjadi gereja biara Pasionis Santo Yohanes dan Paulus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita
pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama semua orang kudus-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. L'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia. Mazmur tanggapan. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya. Tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana
yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih,
Tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.